Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, malam ini adalah hari Selasa, malam Rabu, rutinan Yasin Tahlil Darul Ulum di kediaman Bapak Sumiati. Ini monggo yang lain monggo ngumpal. Alhamdulillah. Oh, punten Pak Haji Bagio nih, monggo yang lain hadir. Alhamdulillah. Ya, monggo yang lain sudah mulai hadir. Ini terima rai cerita yang ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kulo niki itu kali jamaah-jamaah liyane, Pak. Jadi jamaah niki setiap anggota itu harus memasukkan nama orang tua yang sudah meninggal. Oh, itu kita pakai kasbar. Alhamdulillah. Jadi kita berbeda dengan jamaah yang lain karena dua orang sebut nama. Oh, yang lain hadir. Oh, orang kabeh. Monggo yang lain hadir. Mlebu yo. Mlebu kabeh. Ngono iki mangsit matut kok. Ini di kediaman Bapak Sumiati. Yang tujuannya sama-sama mendoakan orang-orang tua kita, adik kakak saudara, mbah kita yang sudah meninggalkan kita, sebagai wujud kita semua anak yang soleh. Karena doa yang diterima untuk orang tua kita yang meninggal adalah doanya anak soleh, bukannya doanya kiai soleh. Biar kiai itu soleh, kalau anaknya nggak mau doain sama, nggak nyampe. Nah, itu yang pertama, yang utama. Baru nanti kalau sudah nggak punya anak, baru teman-temannya, kerabat-kerabatnya, nah, itu numpang, Pak. Ya, istilahnya nambah keberkahan. Akhirnya oleh orang Jawa diadakan undangan tetangga-tetangga sebelah dan keluarga dekat. Tapi yang utama adalah awalatun soleh yad'u. Kalau jamaah ini saya buat supaya seluruh jamaah menyantumkan nama orang tua masing-masing untuk sama-sama kita. Kok bengong banget? Bengongnya saya kan soleh wa ila bapak soleh lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wadum fi dhilalin alam araiki muttaqiun lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadha siratim mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu arhamar rahim. Irhamna ya arhamar rahim. Irhamna ya ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Allah hormati Sohibul Bait sak keluarga dipun Bapak Sumadi ya. Ingkang kula hormat Bapak Sumiadi. Ingkang kula hormati bapak-bapak semuanya, sesepuh, sepuh, para ustadz. Alhamdulillah dalu menika kita sedaya saged makempal dalam rangka pengajian rutin sekaligus pembacaan Yasin dan tahlil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan rahmat, memberikan limpahan rizki kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tadi sudah disebut oleh Bapak Ketua kita bahwa pengajian ini sudah menginjak ke bulan kelima nggih. Berarti niki pengajian pun hadis arba'in niku hadis yang kelima. An ummil mukminina, hadis katampi saking ummil mukminin Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha. Hadis niki ketampi saking Ummul Mukminin nggih niku ibunya Abdullah, Ummi Abdillah Aisyah. Jadi ketampi saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, sapa wonge sing gawe-gawe perkara anyar. Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang membuat hal-hal baru pada urusan kami, hadza ma laisa minhu, yang tidak ada itu mah, sing ora ono perkara kuwi nanggon kami, dalam urusan kami, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dari riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan laisa alaihi amrina, yang tidak ada pada masa kami, fahuwa raddun, itu juga tertolak. Bapak-bapak sekalian, jamaah pengajian, ini hadis kelima ini hadisnya agak berat nih. Agak berat, jadi pemahamannya harus lebih luas. Karena ini problematis ya. Jadi saya akan bercerita dulu, pada suatu saat Nabi Muhammad itu sedang jalan-jalan ke daerah pertanian. Jadi di Madinah kan tanahnya subur, mata pencahariannya banyak yang bertani. Salah satunya bertani dengan menanam pohon kurma. Paling terkenal kan ibu kurma Madinah nih. Kuat gede, enak, empuk, awet. Nah,
beliau memperhatikan petani-petani itu sedang mengawinkan serbuk bunga-bunga kurma. Jadi bunga kurma itu serbuk jantannya dipotong, kemudian ditaburkan ke kelopak bunga kurma yang mau mekar, ditumpahkan, ditaburkan gitu. Nah, terus kata Nabi, itu buat apa? Kata petaninya, ini supaya kurmanya, buahnya tumbuh dengan ranum, supaya tumbuh dengan baik, supaya woyakeh, supaya buahnya banyak. Terus Nabi memberi saran, gak usah dingonoke, tetap jadi. Bahasa kitanya, gak usah dibegitukan, kurma itu tetap jadi. Oh nggih, siap. Secara wong jene kan siap. Siap Kanjeng Rasul. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan petani, mengawinkan serbuk jantan ke putik betina. Karena Nabi Muhammad ngendikan begitu, ya wes akhirnya beberapa masa itu mereka tidak melakukan hal seperti itu. Ternyata setelah melakukan apa yang dianjurkan Kanjeng Nabi niku, buah kurmanya turun, panennya turun, menurun. Jadi biasanya akeh menjadi sedikit. Nah, terus diaturi sama sahabat-sahabat petani itu. Jeung Nabi kok kados niki malah kurmane malah wae ora kathah. Terus Nabi kan ke kebunnya lagi. Ternyata memang buahnya jadi sedikit. Nah, terus kata Nabi, itu kan hanya pendapatku. Antum a'lamu bi umuridun yakum. Kalian lebih tahu urusan kalian. Saya kan hanya berpendapat seperti itu. Nah, itu berarti bahwa terhadap urusan-urusan dunia, terhadap urusan-urusan sosial kemasyarakatan, itu masyarakat itu bisa jadi lebih tahu daripada Kanjeng Nabi. Terbukti ternyata yang paling efektif memang menaburkan benih jantan ini, ditaburkan ke putik yang betina. Ya samalah seperti di kita, kalau jamur itu kan lewat spora, harus didekatkan sehingga angin bisa membawa bibit-bibit jantan menemui putik yang betina. Sama manusia juga, kalau pengen punya anak kan harus bojo. Gimana? Gereh ono wong sing orang bojo nyuk punya anak ya. Jadi tetap orang memerlukan media untuk menyebarkan bibit. Sekarang kita coba di Al-Qur'an itu ada di surat Al-Baqarah di pertengahan itu, kullullahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu tunduk pada Allah. Kullullahu qanitun badi'us samawati wal ard, termasuk perubahan langit dan bumi. Perubahan di bumi, perubahan musimnya, perubahan dari musim hujan ke musim kemarau. Di Eropa ada musim semi, ada musim salju. Segala perubahan di dunia, di langit, termasuk perilaku manusia, itu tunduk pada kehendak Allah. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya apa? Artinya bahwa perubahan itu adalah hukum semesta, hukum alam. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Dulu kita dijajah Belanda, kemudian kita bersatu. Tadinya terpecah-pecah, kemudian bersatu, kemudian kita merdeka. Itu kan melakukan perubahan-perubahan. Setiap manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan menuju ke arah sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang masuk ke hadis ini. Hadis ini di beberapa redaksi yang lebih banyak itu kata-katanya begini. Iyyakum
wal muhdasati fi amrina. Berhati-hatilah kalian dengan perubahan. Dengan wa kullu muhdasah bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah. Wa kullu dolalah finnar. Padahal kita tarik ke cerita tadi bahwa bid'ah itu artinya perubahan. Orang yang anti bid'ah anti perubahan. Jadi bid'ah itu istilah sosial, bukan istilah agama. Karena di Al-Quran kula boten nemoni istilah kata-kata bid'ah. Adanya di mana? Adanya di Injil, Pak. Disebutnya kalau di terjemahan kita bidat. Bidat itu kalau masuk ke lidah Arab menjadi bid'ah. Itu Injil, sisipan dalam Injil dilakukan untuk menolak perubahan. Jadi orang-orang gereja zaman dulu itu tidak suka ada perubahan. Umpamanya dulu itu gereja menganggap bahwa bumi ini pusat antariksa. Seluruh mata itu mengelilingi bumi. Tapi ternyata kemudian ada penelitian yang jadi pusat itu bukan bumi, tapi matahari. Dari heliosentris menjadi heliosentris. Itu kan dikejar-kejar sama gereja. Yang punya pendapat bahwa matahari menjadi pusat galaksi, pusat antariksa kita, itu diuber-uber, disebut bid'ah. Digantung, Pak. Galileo niku yang punya analisa bahwa matahari menjadi pusat tata surya, itu dihukum bunuh, Pak. Yang menghukum gereja. Jadi gereja itu anti perubahan, anti ilmu pengetahuan, menggunakan kata bid'ah. Ini supaya paham ya, kita lacak. Karena ini problematis, sering digunakan untuk menghantam kita. Jadi bid'ah itu sebenarnya istilah dari gereja yang diadopsi oleh orang-orang munafik, dimasukkan ke dalam hadis Nabi. Dulu itu banyak orang-orang ahlul kitab yang masuk Islam tetapi tidak ikhlas dalam keislamannya. Sehingga memasukkan unsur-unsur Injil ke dalam hadis. Memasukkan ke Quran kan nggak bisa. Al-Quran itu dijaga oleh yang maha kuat, yang maha perkasa. Maka tidak bisa mempengaruhi Al-Quran. Tapi memasukkan ke dalam hadis. Karena nggak mungkin Nabi mengancam langsung dolalah finnar. Sama dengan ada hadis, barang siapa yang menjuntaikan bajunya melewati mata kaki itu finnar. Coba. Kan tidak mungkin gara-gara sarungnya sampai mata kaki kemudian finnar. Itu kan nggak masuk akal Nabi bicara seperti itu. Sama kejadiannya seperti ini. Jadi istilah bid'ah itu bukan istilah agama, istilah sosial, istilah dalam gereja yang kemudian diadopsi oleh orang-orang yang nggak ikhlas dalam beragama, dimasukkan ke dalam agama Islam. Hingga timbul istilah bid'ah. Yang dihantam nopo? Yang dihantam niku, kalau kita punya sesuatu yang tradisi, kemudian tidak ada dilakukan oleh orang Arab, dianggap bid'ah. Contohnya, tadi yang kita baca, nggih. Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Salam qaulam mir rabbir rahim. Jadi orang-orang penduduk surga itu diberi buah-buahan dan diberi apa yang mereka minta. Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Salam, selamat. Qaulam mir rabbir rahim, sebagai ucapan dari Tuhan. Jadi Allah itu mengucapkan selamat bagi penduduk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam bagi kalian atas kesabaran kalian. Allah memberi ucapan selamat. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat atas kelahiran Nabi Isa, atas kematian Isa, atas nanti dibangkitkannya Nabi Isa.
Ucapan salam itu adalah ucapan Allah. Maka baik dilihat fenomenanya. Ucapan salam itu pasti diucapkan oleh sesama manusia. Mau dia beragama, tidak beragama, tetap ada ucapan salam. Jadi kita itu dianjurkan oleh Al-Quran, kalau orang punya anugerah yang baik, kasih selamat. Ada orang yang melahirkan, punya anak baru di keluarganya, selamat ya jadi bapak. Ini betul. Negara punya hari kemerdekaan, selamat ulang tahun kemerdekaan. Semua negara begitu, semua bangsa begitu, karena itu ucapan Allah, salam qaulam mir rabbir rahim. Lah kok bisa-bisanya ketika kita membuat ucapan selamat atas kelahiran Nabi disebut bid'ah. Masuk badan? Ya kan? Lawang kita punya anak lahiran aja dikasih selamat. Kita punya saudara diangkat jabatan dikasih selamat. Dapat anugerah no pemawon, kita seyogianya mengucapkan selamat. Karena itu menjaga hubungan baik sesama manusia. Jadi aneh kalau kita mengucapkan selamat, salam atas kelahiran Nabi, salamun alaika ya Muhammad. Itu dianggap bid'ah. Jadi kelihatan sekali kalau tahu sejarahnya begini, istilah itu bukan istilah dari Islam, bukan istilah dari agama. Berarti kalau orang yang membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan doa bersama, itu orang yang nggak ngerti agama. Standarnya adalah standar tradisi Arab yang sudah mengadopsi gereja. Nah, hadis ini, maka Imam Nawawi pinter. Kan di hadis ini, Imam Nawawi tidak menggunakan kata-kata bid'ah. Tetapi man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Tidak menggunakan kata bid'ah. Karena Imam Nawawi sangat ngerti bahwa istilah itu istilah bukan dari Islam. Cukup saja sesuatu yang tidak ada pada kami, berarti itu tertolak. Karena kalau sudah bid'ah ada ujungnya. Kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalah finnar kok. Langsung finnar mawon sopo sing iso mesti ke seseorang neraka atau tidak. Tahlilan itu kan doa bersama untuk mendoakan leluhur-leluhur kita. Ada ajarannya dalam Al-Quran. Ada doanya dalam Al-Quran. Doa itu bukan hal baru. Doa itu syariat Allah. Dimanapun doa dibacakan, bagaimanapun teknisnya berdoa, mau sendirian, mau bersama-sama, itu adalah ajaran Al-Quran. Dilihat dari mana bid'ahnya kan gitu. Kemarin ya pengajian kemarin kan kita membahas ada Robbana atina fid dunya, make mutakalim ma'ahul ghair untuk menunjukkan itu doa untuk bersama. Kalau untuk sendiri bahasanya Robbighfirli wali walidayya, Robbij'alli li itu menunjukkan saya. Maafkanlah aku, Robbighfirli. Tapi kalau Robbanaghfir lana, maafkanlah kami. Maafkanlah kita semua ini ya Allah. Berarti itu doa bersama. Lah kita tahlilan niku, baca tahlil, baca yasin, itu doa bersama. Coba doanya kan semua. Iya betul. Supaya kita paham karena sudah saya sampaikan kalau ngaji di kelompok yasinan kita itu ngaji pinter. Bukan ngaji lucu tapi ngaji pinter supaya tahu urut-urutannya. Jadi istilah bid'ah itu istilah gereja yang anti terhadap perubahan. Yang ada di dalam Al-Quran itu, perubahan itu kehendak Allah. Pasti ada perubahan. Coba kalau kita tidak mau berubah, statis Pak. Kita di Jawa dulu, nggak punya apa-apa, ngelokro, nggak mau berubah, nggak mau hijrah. Coba, orang mau datang ke sini itu kan mau berubah. Mungkin kita dulunya jadi orang biasa-biasa saja. Setelah mau berubah,
Allah kasih rahmatnya di situ. Jadi orang-orang sukses di Ternate. Itu kan perubahan. Perubahan itu hukum semesta alam karena berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau manusia tidak mau berubah, ya tidak akan pernah maju. Jangan kita menolak perubahan. Perubahan itu menjadi keniscayaan, kemestian. Nah, gereja dulu itu tidak mau berubah. Pengennya opo kata gereja. Bahkan hanya orang berpendapat bahwa bumi ini yang mengelilingi matahari itu dihukum bunuh. Galileo namanya, itu tahun 1500-an ketika gereja berkuasa. Maka Islam datang itu melakukan perubahan-perubahan. Coba, orang Arab itu dulu menomor sekiankan, menomor duakan perempuan. Bahkan kalau punya anak perempuan itu nggak suka. Dia merasa malu kalau punya anak perempuan. Ekstrimnya dikubur hidup-hidup. Itu tradisi Arab zaman dahulu. Datang agama Islam, datang perintah ke Nabi Muhammad. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling bekerja sama. Coba. Artinya nopo? Laki-laki dan perempuan sama. Bahkan di dunia modern malah cok laku malah perempuan, larang perempuan itu, lebih mudah cari kerja dari laki-laki. Itu terjadi. Datang perubahan yang Islam menghendaki persamaan jenis kelamin. Itu kan ditentang oleh orang-orang Arab. Maka hadis ini sesungguhnya untuk menyatakan bahwa yang tidak boleh berubah itu dalam agama, dalam keyakinan. Apa ada perubahan? Tapi jangan perubahan sosial dianggap menjadi perubahan dalam agama. Jadi hadis ini saya mengingatkan betapa hati-hatinya Imam Nawawi tidak menggunakan kata-kata bid'ah. Karena kalau menggunakan kata bid'ah menjadi problematis. Yang pertama punya istilah itu adalah kaum gereja. Dibawa oleh ahlul kitab ke Arab, diadopsi oleh orang-orang munafik menjadi kata bid'ah. Hadis niki ratusan, Pak. Teksnya ratusan, macam-macam. Tetapi yang dipilih oleh Imam Nawawi supaya tidak problematis, tidak menggunakan kata bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Itu Bapak-Bapak sekalian, jadi kita harus lebih kritis, harus lebih pintar dalam beragama, sehingga apapun yang kita yakini, yang kita lakukan adalah sesuatu yang betul-betul berasal dari syariah Allah, berasal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kita mulai mengucapkan sempurna dengan baik. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti syai'un lillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالخيرات وفات الممات. اللهم تقبل وأوصل صراطنا قرآنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ ولي الله عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها khususan ila arwah Bapak Karmijan, Pak Sofyan, Pak Terhati, Pak Rahman, Kasito, Pak Terhati, Ibu Srimani dan Ibu Tasami, Ibu Kartani dan Ibu Monasri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma win alaina bi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا رب ويا استغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.